Pengertian biomekanika secara terminologi terdiri atas kata bio yang berarti makhluk hidup dan kata mekanikal yang berarti gerakan. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada makhluk hidup, di mana dalam biomekanik mempelajari gerakan dengan aktivitas otot pada manusia. Menurut ilmuwan Franklin and Nordin, biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Sedangkan menurut ilmuwan Kevin membuat istilah biomekanika kerja yaitu okupasional biomekanik, studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan mesin dan material sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan di sisi lain dapat meminimalkan resiko cedera kerja atau biasa disebut dengan muskuloskeletal. Biomekanika kombinasi dari A. Ilmu mekanika terapan, B. Ilmu biologi, C. Ilmu fisiologi. Sedangkan prinsip-prinsip mekanika dipakai penyusunan A. Konsep, B. Desain, C. Pengembangan peralatan dan sistem dalam bidang biologi dan kesehatan. Biomekanika dibagi menjadi 3. Yang pertama biostatik, yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Yang kedua, biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan atau berhubungan dengan gaya yang dilakukan makhluk hidup. Yang ketiga, bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergetik terkait dengan proses biotermodinamika. Konsep dasar mekanika. Yang pertama ada pemindahan atau transportasi pasien, merupakan aktivitas terpenting yang dilakukan perawat dalam mencegah potensi cedera, seperti low back pain, HNP, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu perawat perlu pemahaman tentang prinsip gaya, pusat gravitasi, gaya gesek, dan sistem pengungkit. Selanjutnya, usaha dan gaya. Usaha adalah besarnya gaya yang diberikan untuk memindahkan suatu benda, sedangkan gaya luar pada tubuh manusia tabrakan, gaya gravitasi, gaya gesek, dan lain-lain. Gaya di dalam tubuh manusia, gaya otot mempengaruhi sirkulasi darah dan pernafasan. Konsekuensi agar usaha menjadi efisien, perhatikan jarak yang kita tempuh dan gaya yang kita berikan untuk memindahkan suatu barang. Massa, berat, gaya gravitasi. Massa, jumlah unsur suatu objek. Satuan, kilogram, besaran, skalar. Berat, jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi gaya bumi gravitasi. Satuan, kilogram, M per S Newton. Besaran vektor konsekuensi jika kita mengukur massa suatu benda dengan timbangan, maka sebenarnya yang kita ukur adalah berat suatu benda atau ada pengaruh gravitasi. Gaya gravitasi, gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Pengaruh gaya gravitasi terhadap tubuh manusia, berat badan, varises, edema tungkai, dan lain-lain. Pusatogravitasi, konsekuensi tubuh harus baik dalam melakukan aktivitas, tujuan untuk mengangkat beban, cegah adanya cedera tulang belakang, HNP dengan melakukan teknik mengangkat yang baik kepada pasien. Pastikan kondisi yang stabil bagi pasien, misal pada pasien gangguan kaki, atau perbaiki postur tubuh dengan alat bantu jalan, kruk atau tongkat. Gaya yang melawan pergeseran dua permukaan. Sifat A. Positif, roda dan jalan. B. Negatif, nyeri pada pemasangan kateter. Pengukuran efek negatif. 1. Lendir surfaktan pada alveolus, cairan pada rongga pleura,
saliva atau percernaan makanan. 2. Cairan sinovial atau menurunkan gesekan tulang rawa sendi sinovial. 3. Pemakaian minyak atau lotion untuk pijat. 4. Penggunaan jeli kateter. 5. Pemindahan pasien dengan papan geser. Ulcus decubitus, terjadi adanya gaya aksi-reaksi seperti berat badan tubuh dengan gaya gravitasi yang teriokalisir dan adanya gaya gesek. Merupakan efek tekanan yang harus terus-menerus pada kulit akan menghambat aliran darah kapiler. Terjadi kematian sel yaitu uiserasi. Prinsipnya sama dengan P sama dengan F per A. Keterangan: P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Lalu jika pasien terbaring, maka ada beberapa titik pada tubuh yang selalu kontak dengan tempat tidur. Biomekanika pada manusia. Gaya yang bekerja pada manusia dalam keadaan statis, dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh manusia dalam keadaan statis, dalam keadaan setimbang, jumlah gaya dalam skala arah F sama dengan 0. Lalu sistem muskuloskeletal bekerja sebagai pengumpil atau pengungkis. Dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis gaya. Yang pertama, gaya gravitasi, yaitu gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Besar gayanya adalah massa dikali percepatan gravitasi, F sama dengan M kali G. Yang kedua, gaya reaksi, yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Yang ketiga adalah gaya otot, yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi. Gaya ini menggambarkan besarnya momen otot. Baik, sekian penjelasan dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.